Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, kembali lagi bersama kami di Obsesi, obrolan seputar kesehatan masyarakat. Nah, kali ini dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia, pada tanggal 1 Desember 2021, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu Akhiri AIDS, Cegah HIV, Akses untuk Semua. Kali ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa dan menginspirasi. Yang pertama ada Kak Dr. Santi Rizkyani SKM MKes, dan narasumber yang kedua ada Kak Farid Satria SH. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mungkin perkenalkan dua narasumber kita. Yang pertama ada Kak Dr. Santi Rizkyani SKM MKes yang merupakan dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, tepatnya di Departemen Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Dan selanjutnya ada Kak Farid Satria SH yang merupakan NGO dari Lembaga Persaudaraan Korban Nafsa Makassar. Nah, sebelumnya apa kabar Kak Santi? Baik. Jadi mungkin bisa diceritakan Kak pengalamannya selama ini bergelut di bidang penanggulangan dan pencegahan HIV. Mulai dari mana ya? Saya kenal isu HIV itu waktu saya sedang penelitian untuk tesis S2 itu tahun 2003. Itu di situ saya awal kenal isu HIV, tapi itu pun masuknya dari narkoba. Karena saya waktu itu mau buat riset terkait dengan penanggulangan narkoba di Makassar. Ya, isu narkoba tidak akan jauh juga ke HIV kan. Dari situ muasalnya saya aktif lah di isu ini dan fokus di isu ini, baik itu mungkin kegiatan-kegiatan yang terlibat dengan NGO atau riset. Jadi biasanya riset saya tidak jauh-jauh dari HIV, narkoba atau perilaku beresiko, itulah di situ-situ biasanya. Nah, itu tadi pengalaman dari Kak Santi. Sekarang kita ke Kak Farid. Ya, bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Kemudian lagi habis berbahagia kemarin, habis kelahiran putra pertama, Alhamdulillah. habis akikah. Ya, baik Kak, mungkin bisa juga diceritakan pengalaman selama ini berkecimpung di Saya ya. nafsa dan apa? Kalau pengalaman menarik sebenarnya, untuk pengalaman, terus terang pengalaman. Sebenarnya kalau tidak ada beliau di samping saya lebih bebas ngomong sebenarnya, cuman ya sudah lupa aja. Awalnya saya memang seorang pengguna nafsa sebenarnya, dari tahun 98, 99 begitu sampai 2000 sekian. Yang kemudian akhirnya ada suatu risetnya Kak Santi itu tentang apa ya, saya lupa waktu itu. TB. Ya, TB dan apa itu kayak ya tuberkulosis itu. Kemudian ketemulah saya sama Kak Santi. Waktu itu saya sudah jadi relawan di salah satu NGO atau LSM pelaksana rehabilitasi di Makassar. Ketemu dengan Kak Santi, kemudian bersama-sama kerjasama waktu itu untuk melaksanakan risetnya Kak Santi. Ada passion ternyata saya di isu ini, untuk karena basic saya sebagai komunitas juga. Akhirnya mulailah saya mendedikasikan waktu, tenaga, membuat komunitas-komunitas kecil untuk kita memberikan sumbangsi pemikiran ide untuk bersama-sama menanggulangi permasalahan HIV/AIDS seperti itu. Sampai hari ini sering-sering sama Kak Santi juga, sering sampai hari ini masih sama-sama anggota Pokja Ham Redaction juga di Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Sulawesi Selatan. Singkatnya seperti itu sih. Baik Kak, itu tadi pengalaman yang sangat menginspirasi dari kedua narasumber kita. Tentu sangat relevan juga kalau misalnya beliau membahas tentang topik kita hari ini, yaitu Akhiri AIDS, Cegah HIV, Akses untuk Semua. Nah, mungkin Kak, sahabat obsesi di rumah ini ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apa sih sebenarnya penyakit HIV/AIDS itu? Mungkin dari Kak Santi terlebih dahulu. Ya, kalau kita bicara HIV itu kan kita bicara penularan virus melalui cairan tubuh manusia. Dan orang yang terinfeksi HIV itu yang diserang adalah kekebalan tubuhnya. Makanya orang dengan HIV dia akan rentan terhadap penyakit-penyakit infeksi.
Ya kurang lebihnya seperti itulah kalau kita bicara HIV. Tetapi apa namanya, dengan perkembangan zaman, kalau mungkin dulu kita bicara HIV atau bicara orang dengan HIV/AIDS itu sesuatu yang sangat mengerikan gitu ya. Sekarang kita baru ketemu COVID, itu juga kayaknya mengerikan juga karena masih baru. Jadi kalau kita bicara HIV, sudah banyak sekali inovasi, baik itu secara mungkin pendekatan medis ataupun pendekatan-pendekatan sosial yang dilakukan untuk menanggulangi masalah ini gitu. Karena bicara HIV itu tidak hanya berhubungan dengan soal medis, tidak hanya bicara soal individu, tapi kita bicara komunitas. Makanya ada PKNM misalnya, karena masalah itu akan sangat berhubungan dengan bagaimana hubungan antar orang dengan orang. Gitu kira-kira. Nah, mungkin dari Kak Farid ingin menambahkan. Iya, kalau bicara tentang HIV/AIDS sebenarnya saya juga bingung sebenarnya sampai hari ini, sekian berapa dekade kayak HIV/AIDS ini dari tahun 83 kalau salah 84 ditemukan pertama kali kasus di Indonesia, sampai hari ini kita masih berkutat dengan masalah yang klasik dan itu saja yang tidak pernah terselesaikan gitu, terutama masalah stigma diskriminasi. Padahal jelas-jelas tadi Kak Sati sudah paparkan bahwa bayangkan COVID saja waktu pertama-tama booming tahun lalu, batuk orang di dekat kita saja pasti kita akan apa namanya masalah kita tak bongkar, masih kabur deh, jangan sampai gitu. Nah, padahal HIV tadi sudah dijelaskan, mungkin teman-teman juga sudah tahu, teman-teman obsesi dan teman-teman masih pasti sudah paham banyak informasi di media sosial, di Google segala macam. HIV itu tidak gampang menular lewat cairan segala macam, dan sudah banyak program dan banyak anggaran yang dihabiskan untuk program HIV/AIDS ini. Dan sejauh ini memang sudah memperlihatkan hasil yang maksimal, terutama di isu yang kita dulu kayak penggunaan nafsa suntik. Itu berangsur-angsur sangat signifikan dengan adanya program harm reduction. Itu menurun sekali jumlah prevalensi di kalangan pengguna nafsa suntik. Iya, kalau kita lihat angka proyeksinya juga kan, pengguna kasus HIV di pengguna narkoba itu menurun terus. Iya, gitu. Tidak seperti di kelompok yang lain kan. Ya, jadi kalau perspektif tentang HIV sebenarnya kita harus tamat sebenarnya. Kalau saya sih sebagai komunitas berbicara tentang pengertian HIV itu apa sih, HIV itu apa sih, AIDS itu apa sih, sebenarnya kita sudah tinggalkan itu, sudah tamat sebenarnya, karena kita harus melangkah yang lebih jauh lagi, termasuk akses terhadap masalah mungkin kan sesuai dengan tema tahun ini, akses untuk semua gitu, akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, akses hukum. Yang lucu kan selama ini banyak terjadi pelanggaran HAM lah di teman-teman ODA misalkan, tapi tidak pernah saya menemukan satu kasus yang berani mau melaporkan kasus pelanggaran HAM itu yang berkaitan dengan status HIV-nya ya, seperti itu. Nah, itu yang perlu mungkin kita dorong ke depannya supaya semua punya kesetaraan di depan depan hukum, depan akses pendidikan, layanan kesehatan dan lain-lain seperti itu. Iya, kalau misalnya Agung ada teman gitu ya di FKM terus mengaku sama Agung, Agung saya HIV positif, kira-kira kok bakalan bagaimana? Ya. Mungkin saya akan sarankan beberapa ini Kak, mungkin pergi untuk berobat ke rumah sakit. Tapi kok masih mau berteman sama dia apa enggak? Kalau saya personal sih Kak masih mau berteman karena sudah baca-baca juga. Oh iya, syukur lah kalau begitu. Berinteraksi, bersentuhan. Misalkan dari hati kecilnya kira-kira. Kalau bersentuhan ya Kak. Masih sudah paham. Agung selanjutnya lah yang kita butuhkan kan, gitu. Gitu. Lalu dari obsesi ini kita bisa menyebarkan gitu informasi HIV/AIDS. Karena banyak juga orang sudah paham. Jadi sekatnya itu kadang tipis kali antara dia stigma atau diskriminasi dengan proteksi diri gitu. Kadang dia sudah paham tentang HIV/AIDS tapi tetap saja dari perilaku tidak mau bersalaman, tidak mau berinteraksi dengan HIV, katanya lebih ke introspeksi diri. Adalah beberapa orang gitu. Tapi mudah-mudahan itu tidak banyak jumlahnya. Dan itu yang sangat mempengaruhi program penanggulangan. Ya kan ada juga beberapa yang teman-teman yang punya anak kecil yang sekolah, terus begitu tahu si anak ini HIV itu kemudian gurunya udahlah dikeluarin aja, takutnya nanti bergaul sama anak lain. Itu kan kasihan. Dan itu kejam banget loh Kak. Itu pernah terjadi di salah satu kota
justru orang tua murid lain yang mempresur, mendesak Ya, pihak sekolah Iya. untuk mengeluarkan anak tersebut gitu. Hanya karena status HIV-nya, kasihan kan. Iya. Itu sangat miris mendengar waktu saya baca beritanya. Aduh, kok sejahat, tanda kutip sejahat ini ya masyarakat Oh, ya. kita gitu. Baik Kak, mungkin pertanyaan selanjutnya dari saya terkait dengan faktor risiko penularan HIV/AIDS. Ada pertanyaan dari sobat obsesi yang mengatakan misalnya jika kita melakukan perilaku berisiko HIV hari ini, apakah kemudian besoknya kita bisa langsung tes atau menunggu beberapa waktu untuk melakukan tes HIV itu? Farid deh jawab Febri. Iya, ada namanya masa jendela ya. Jadi masa itu ketika orang sudah berperilaku beresiko, tetapi ketika dia dites itu hasilnya masih non reaktif. Nah, di masa jendela ini memang tubuh belum membentuk kekebalan tubuh kan, belum bereaksi kekebalan tubuh itu terhadap virus yang ada sehingga hasilnya masih non reaktif. Tetapi di masa jendela ini, meski hasilnya dia masih non reaktif, dia itu sudah bisa menularkan virus karena virusnya sudah ada. Kalau ya jelas namanya saja beresiko, tidak pasti kan, bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Ada risikonya. Jadi ketika sudah melakukan perilaku beresiko, ya dia akan punya resiko untuk tertular HIV dan punya risiko untuk menularkan kepada orang lain. Begitu. Jadi kalau misalnya hari ini kita beresiko, terus besok ya tidak ada yang larang kalau kita mau tes, bisa silahkan saja. Tetapi ketika misalnya hasilnya non reaktif atau negatif, itu jangan senang dulu karena kemarin kita habis beresiko nih gitu kan. Jadi ada jeda waktu 6 bulan pada saya 3-6 bulan. Iya, itu baru bisa kita tes lagi dan bisa kayaknya 2-3 kali ya baru diulang tesnya untuk mengkonfirmasi betul gitu kan. Orang ini benar-benar non reaktif aman atau tidak. Ya, menambahkan Kak Santi, biasanya ketika orang sudah berperilaku berisiko hari ini, kemudian besok mau tes itu tidak apa-apa. Cuman ketika hasilnya non reaktif, misalkan dia akan dianjurkan kemudian 3 bulan lagi untuk kembali. Kenapa? Itu tadi masa jendela virusnya sudah ada tapi belum terdeteksi di antibodinya mungkin lagi bekerja segala macam. Nah, bahkan ada satu kasus itu saya punya teman bahkan dampingan. Dia kalau saya bisa mengukur perilaku berisikonya itu mungkin 90% pasti. Saya tidak minta doakan dia HIV atau terpapar, tapi kalau melihat perilakunya yang saya lihat dari jejak perilakunya itu, yang dia temani semua itu rata-rata sudah meninggal segala macam karena terlambat berobat ya, terlambat akses HIV. Dan dia sampai 14 kali loh tes HIV sampai hari ini, justru hasilnya non reaktif terus. Hasilnya tidak pernah positif gitu. Jadi luar biasa, mungkin juga mujizat, kita tidak tahu ya, mungkin kekuatan dari semesta atau sang pencipta ya, kita tidak tahu. Tapi dia terus berusaha setiap periodik 3 bulan itu persiapan diri karena dia merasa harus mempunyai tanggung jawab melindungi anak dan istrinya gitu. Jadi itu gunanya komunitas kami untuk karena kita berdayakan supaya mereka paham bahwa ketika mereka berisiko jangan lagi menambah peluang-peluang untuk memberikan risiko pada orang lain seperti itu, kayak begitu. Iya kan, kalau di program itu ada dikenal perilaku positif. Ya. Jadi kalau misalnya sudah positif, ya coba jaga perilakunya. Oke, virusnya tetap di saya tidak menularkan kepada orang lain, atau saya tidak melakukan perilaku beresiko karena itu saya akan beresiko juga tertular penyakit yang lain. Orang HIV itu kan bukan cuma dia menularkan virus, dia gampang sekali terkena virus. Kan saya bilang tadi, dia karena kekebalan tubuhnya yang diserang, dia gampang sekali terkena penyakit infeksi. Jadi kalau misalnya ada orang dengan HIV dia begitu menjaga dirinya, bukan berarti oh iya tahu dia jaga karena dia tidak mau menularkan. Bukan cuma itu, dia juga jaga dirinya karena dia juga sangat rentan terhadap penyakit infeksi. Penyakit infeksi itu banyak sekali kan. Kita pilek, kita batuk itu penyakit infeksi kan. Tipes itu penyakit infeksi. Jadi mereka itu ibarat magnet gitu ya, yang bisa menarik semua penyakit infeksi kalau dia tidak berperilaku positif gitu. Nah, selanjutnya Kak, saya ada pengalaman. Ini ada anak dari seorang penderita HIV/AIDS itu, mungkin anaknya sekitar 3 orang. Tetapi dia enggan untuk memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan karena itu takut
rahasianya itu akan terbongkar di orang-orang sekelilingnya. Mungkin Kak Santi dan Kak Farid bisa memberikan pencerahan terkait ini, Kak. Nah, saya tahu itu tentang akses layanan kesehatan apa itu ya. Iya, ya itu memang sih menjadi persoalan ya, terutama buat teman-teman yang belum tahu bagaimana caranya kita mengakses fasilitas kesehatan tanpa kita harus takut bahwa kita punya status akan terbongkar gitu. Memang itu masih menjadi PR juga karena banyak pihak yang terlibat di situ kan. Tidak bisa kita pungkiri kadang-kadang kerahasiaan itu tidak bisa terjamin bahkan dari fasilitas kesehatan gitu kan. Yang namanya gosip bisa saja gitu, tapi ya itulah memang masih menjadi PR. Tetapi kalau dia tidak mengakses pelayanan kesehatan secepat mungkin, jadi kita tidak bisa ketahuan gitu loh apa gangguan kesehatan yang bisa kemudian diatasi. Semakin cepat dia mengakses pelayanan kesehatan, bukan cuman masalah kesehatannya yang bisa teratasi, tetapi dia juga kan terpapar dengan informasi. Apa informasi yang saya butuhkan sebagai orang dengan HIV atau sebagai orang yang sudah punya anak, dan anak saya ini kira-kira HIV juga atau tidak? Apa yang saya harus lakukan ketika saya HIV positif? Apa yang harus saya lakukan ketika saya HIV negatif? Apa yang harus saya lakukan ketika saya punya keluarga yang hidup dengan saya yang positif HIV? Nah, kalau mereka mengakses layanan, informasi itu semua dia bisa dapat. Toh semua obat-obatnya juga gratis gitu kan, tidak ada yang harus dibayar gitu. Jadi saya rasa itu memang PR lah, terutama ya buat kita ya, saya lah sebagai orang promosi, ya harusnya yang namanya edukasi itu ya tidak bisa bosan gitu ya. Tidak bisa kita bilang aduh capek nih, memang masyarakatnya begini begitu, tidak bisa, karena yang namanya pengetahuan itu akan berkembang, dan orang kan berperilaku itu bukan cuman satu kali dikasih informasi terus langsung mau bertindak kan. Bisa jadi dia ada pengaruh dari orang lain, kemudian jangan nih saya itu, dia tidak jadi. Jadi ya memang PR lah semua orang gitu yang punya punya pengetahuan terhadap isu ini, yang harus mau berbagi gitu, karena efeknya sedikit apapun kita berikan informasi, efeknya itu pasti akan besar sekali. Itu yang saya maksud tadi, masalah klasik yang tadi itu. Contoh di kabupaten daerah, beberapa tahun belakangan itu memang kita banyak mendapatkan laporan kasus. Misalkan ada kasus di daerah Maros yang dekat dengan Makassar, daerah Goa misalkan. Tapi karena itu tadi masalah, jangan deh kesana deh, di rumah sakit sana ternyata ada keluarga aku perawat, nanti ketahuan segala macam. Akhirnya dia ke Makassar. Apa yang terjadi? Akhirnya dari segi pendataan kita lihat, Makassar besar sekali datanya, jumlah datanya. Padahal ada dari warga negara kabupaten, warga negara, astagfirullah, dari warga masyarakat kabupaten lain misalkan gitu. Nah itu sekarang yang kita dorong. Kemarin kita mentoring beberapa layanan di kabupaten supaya mereka menyiapkan layanan yang lengkap supaya bisa mengobati masyarakatnya. Nah, sama dengan tadi Kak Santi bilang, tugas kami, saya komunitas dan teman-teman NGO yang lainnya, yaitu mengayo-ayo supaya mereka dekat dengan layanan kesehatan. Ketika mereka datang ke layanan kesehatan, mereka akan dapat berbagai macam pemanfaat, dapat informasi tentunya, dapat berbagai macam pemeriksaan, apakah infeksi oportunistik lainnya, kemudian tentang perilaku hidup sehat, logistik prevention misalkan, logistik pencegahan misalkan pasti diberikan untuk melindungi. Jadi kita tugas di komunitas sekarang selalu menguatkan komunitas, tidak berhenti juga. Jadi kita kayak bagai prokes juga, tapi khusus di populasi beresiko. Populasi beresiko, penggunaan nafsa, teman-teman LGBT dan lain-lain, itu kita berikan edukasi bahwa ayo dong ke rumah sakit, jangan takut, karena kami dampingi kalau ada masalah tentang kerahasiaan konfidensial status kalian, kita coba advokasi sama-sama supaya itu tidak terjadi lagi gitu. Dan alhamdulillah beberapa layanan sekarang sudah mengedepankan asas kerahasiaan itu, supaya yang tidak berkepentingan itu tidak boleh mengetahui status si pasien yang mengakses layanan di suatu layanan kesehatan seperti itu. Tadi kan kita sudah membahas panjang lebar terkait dengan HIV/AIDS itu sendiri. Mungkin dari Kak Santi dan Kak Farid bisa menyampaikan closing statement terkait bagaimana cara mencegah penularan HIV dan bagaimana mengakhiri AIDS di Indonesia. Wah, mengakhiri AIDS Indonesia, itu pertanyaannya gimana ya? Ya,
Ini kayaknya dari tahun ke tahun saya jawabannya tetap sama ya. Kayak tadi saya bilang di awal, HIV itu apa sih HIV kan pertanyaanmu. Ini bukan persoalan satu orang, ini persoalan dari orang ke orang. Karena ya mirip dengan COVID, virus ini tidak jalan sendiri, tidak punya kaki dan bisa berpindah dari orang satu ke orang yang lain kan. Yang membawa adalah orang. Jadi kita harus pahami bahwa yang namanya perilaku beresiko itu pasti beresiko menularkan virus. Jadi tugasnya bukan hanya orang yang punya perilaku beresiko untuk mencegah supaya tidak terjadi penularan, tetapi orang-orang yang tidak berperilaku beresiko juga harus tahu, oh kalau saya melakukan ini itu saya beresiko. Karena kita tidak bicara HIV ya saja, banyak sekali penyakit, banyak sekali virus yang bisa tertular melalui darah. Dan mirip-mirip saya. Dan mirip juga gitu kan. Hepatitis C. Hepatitis C itu sama mirip dengan HIV. Dia punya cara penularan. Obatnya juga masih ya gitu. Mahal, masih susah gitu kita dapat. Jadi bagaimana mengakhiri AIDS itu ya semua orang harus mau bergerak. Kontribusi sekecil apapun, ya kayak obsesi gini lah, anggaplah ini kan berapa sih gitu yang nonton mungkin ya. Terus yang ada di sini cuman ya kita ini apalah gitu ya, bukanlah kita ahli-ahli ini ya, bukan. Tetapi apa yang kita miliki, baik itu pengetahuan atau mungkin tenaga, yang itu bisa kita sumbangkan untuk penanggulangan HIV, ya berikan. Apa kalau misalnya anak promkes punya pengetahuan, anak promkes tuh punya skill komunikasi. Oke, anak promkes punya skill komunikasi. Sekarang saya mau berkontribusi untuk penanggulangan HIV. Saya bisa apa ya? Oke, saya belajar ke kantornya Pak Farid. Saya mau belajar lebih dalam HIV itu seperti apa. Kenapa saya belajar di sana? Supaya saya bisa lebih paham orang dengan HIV itu seperti apa, pengguna narkoba itu seperti apa. Nah, kemudian itulah yang kita bawa ke masyarakat yang bukan populasi beresiko, misalnya orang di rumah, teman-teman di kampus. Kan kita tidak semua orang tahu betul gitu kan persoalannya seperti ini gitu. Orang mungkin berpikir, kalau pengguna narkoba itu kena HIV, sudah memang sudah jalannya seperti itu, biarkan saja. Apa kita tidak pernah berpikir misalnya apakah bagaimana ceritanya dia jadi pengguna narkoba misalnya, ada cerita apa di balik itu. Kemudian apa tantangan hidupnya selama dia menjadi pengguna narkoba, kemudian misalnya dia HIV, apa tantangan hidupnya. Nah itu mungkin sebagai anak promkes yang bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat yang lain. Jadi orang-orang seperti Farid itu tidak lagi dia capek gitu, karena dia pekerjaannya udah nih, saya ngurusin populasi beresiko nih, saya udah banyak nih kan. Tadi kan Agung cerita ada yang orang HIV tapi dia tidak mau ke ini kan, itu kan Farid langsung bilang, oh iya itu berarti tugas saya gitu, karena ini kelompok-kelompok yang harusnya bisa mengakses layanan. Jadi kita yang merasa bukan saya ini bukan kelompok beresiko, ya kita buatlah juga kontribusi juga untuk penanggulangan HIV, tetapi di kelompok masyarakat yang lain. Kan kalau kita lihat data, orang yang HIV dengan orang tidak HIV jumlahnya itu kan lebih banyak kan kalau lihat data. Kenapa kita tidak urusi nih yang tidak ada di dalam data ini? Supaya dia jangan masuk. Jangan masuk kan, jangan bertambah ini. Itu kontribusi kita, jangan menambah kasus. Apalagi promkes loh. Iya, promkes. Orang promkes itu kan komunikasi, advokasi, kemitraan. Kan? Nah itu kan kurang apa lagi itu kita punya senjata. Nah jadi kalau saya sih dorongnya gitu aja. Saya sih juga merasa saya ini punya tanggung jawab gitu. Jadi kalau misalnya ada kayak kegiatan kayak gini, atau teman-temannya Farid atau yang lain misalnya, nanti bisa enggak tolong ini. Iya oke, ayo. Karena saya merasa ada di gunaku ini. Saya walaupun punya pengetahuan yang sangat sedikit, saya mau. Karena yang pertama mungkin saya bisa berkontribusi, yang kedua saya pasti dapat ilmu. Pasti saya dapat ilmu. Itu mungkin dari saya, Bang. Ya, itu tadi dari Kak Santi, mungkin dari Kak Farid ada? Mengakhiri epidemi HIV. Ada Permenkes nomor 21 tentang penanggulangan HIV. Itu kita mau menuju ending
AIDS AIDS. 2030. Di situ kita di situ tertuang trisero. Kita mencapai zero new infection atau tidak ada lagi infeksi baru yang sudah dipaparkan. Jangan sampai data yang tadi itu masuk lagi jadi data baru. Kemudian zero related death, maksudnya tidak ada lagi angka kematian akibat AIDS. Dan terakhir tentunya tidak ada lagi diskriminasi. Nah, ini yang paling penting dirajut sama-sama, kita sama-sama semua stakeholder, seluruh elemen masyarakat lah, harapannya bisa berperan karena selama ini yang terjadi adalah HIV/AIDS urusannya dinas kesehatan, urusannya dinas sosial, urusannya narkoba, urusannya BNN. Nah, inilah yang bias seperti ini, akhirnya sampai hari ini kita masih terus bergulut dengan masalah kapan kita mencapai ending AIDS gitu, kapan kita mencapai penurunan jumlah kasus gitu. Itu yang saya mau sampaikan, bahwa kita sudah dari komunitas bergerak masuk ke ranah orang-orang berlaku berisiko kayak pengguna narkoba segala macam. Nggak mungkin kan orang-orang dinas kesehatan atau orang-orang teman-teman dari mahasiswa masuk dengan penggunaan nafsu memberikan edukasi, pasti kan nanti dikira bampol lah, dikira apa segala macam. Kalau kita sesama pengguna misalkan dulu, atau teman-teman yang masih aktif yang masuk ke kayak daerah-daerah kampung narkoba memberikan edukasi, mereka paham, langsung terbuka gitu. Oh, ternyata yang datang ini adalah basicnya pengguna nafsa juga atau mantan pengguna, jadi enak ngobrolnya. Dikasihlah flyer, dikasih edukasi untuk memeriksakan diri. Dengan mereka mau memeriksakan diri, akhirnya kan akan terlihat cepat apakah dia positif atau tidak. Kalau masih hasilnya non reaktif, dijadwalkan datang beberapa bulan lagi gitu. Jadi kalau kita sih tidak pesimis juga, tapi jangan juga terlalu optimis gitu. Tapi dengan adanya payung hukum ini, kita berharap sudah berkolaborasi dengan baik berbagai macam akademisi, NGO segala macam, dinas kesehatan. Kita memang mau lagi bekerja keras untuk mencapai 2030 Indonesia ending AIDS. Tidak ada lagi infeksi baru, tidak ada lagi orang meninggal karena AIDS, dan tidak ada lagi diskriminasi terhadap populasi kucing ataupun orang dengan HIV/AIDS gitu. Jadi pesan saya sebenarnya, ayo semua kita bergerak gitu, tanpa melihat dari faktor pendidikan segala macam, faktor basic sosialnya segala macam. Yang penting punya kepedulian gitu, karena kita tidak pernah tahu apakah keluarga kita, teman-teman kita, lingkungan kita, orang terdekat kita itu aman. Karena kan tidak bisa memantau perilaku mereka 24 jam kan, kita tidak tahu. Apalagi dengan era sekarang, kata teknologi segala macam, itu yang narkoba sudah macam jenisnya, praktek transaksi jual beli jasa seks gitu, yang gampang dengan mudahnya melalui hanya jempol saja kita menindih segala macam sudah bisa dilakukan. Ini perilaku berisiko. Nah, seluruh harus elemen bergerak. Saya tidak muluk-muluk, cukup mungkin kita Kota Makassar, Sulawesi Selatan, insya Allah kita akan capai Sulawesi menurunkan secara signifikan kasus HIV/AIDS, pendarahan baru sama kematian gitu. Sama diskriminasi tentunya, jangan ada diskriminasi di antara kita gitu. Kayak Ibu Rima Rantika, jangan ada dusta di antara kita. Nah, itu tadi masukan dan saran dari Kak Santi dan Kak Farid. Intinya Sobat Obsesi, untuk mengakhiri AIDS di Indonesia, kita semua punya tanggung jawab di sini, terutama terkait dengan mencapai Trizero atau ending AIDS 2030, yaitu menghilangkan kasus AIDS di Indonesia, kemudian menghilangkan angka kematian akibat HIV/AIDS di Indonesia, dan yang terakhir itu menghilangkan diskriminasi terhadap ODA atau orang dengan HIV/AIDS. Amin, amin. Kita sudah sampai di penghujung obrolan seputar kesehatan masyarakat. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Kak Santi, terima kasih kepada Kak Farid atas waktunya dan pengalaman serta informasi seputar HIV/AIDS yang telah diberikan kepada Sobat Obsesi yang ada di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.